Halo teman-teman, buat yang mau latihan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, karena di sini kita akan banyak membahas soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Kali ini kita akan membahas soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian yang ke-6. Seperti biasa, ada 25 soal yang akan kita bahas. Di deskripsi telah saya lampirkan link Google Form-nya. Silakan teman-teman untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja membahas soal yang pertama. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan atau penyedia dikenakan sanksi daftar hitam antara lain kecuali: A. Menyampaikan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan. B. Menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan audit. C. Melakukan KKN dalam pemilihan penyedia. D. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. Dan E. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. Untuk menjawab soal nomor 1, dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 78 ayat 1 sampai ayat 5, yaitu perbuatan atau tindakan dalam proses pemilihan penyedia beserta sanksi yang ditimbulkan. Begitu juga pada pasal 80 ayat 4 untuk proses pemilihan katalog elektronik, terdapat perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan atau penyedia beserta sanksi yang ditimbulkan. Mari kita lihat option A, menyampaikan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan. Kalau kita lihat di dalam peraturan, sanksi yang ditimbulkan pada pasal A ini yaitu dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Jadi untuk yang A dikenakan sanksi daftar hitam ya. Coba kita lihat yang B, menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan audit. Kalau kita lihat di dalam Perpres, pelanggaran ini sanksinya yaitu dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Jadi yang B ini tidak dikenakan sanksi daftar hitam. Coba kita lihat pilihan yang C, melakukan KKN dalam pemilihan penyedia. Di dalam Perpres 16 tahun 2018, melakukan KKN dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Kalau pilihan yang D, penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, sanksi yang ditimbulkan yaitu dikenakan sanksi pencairan jaminan atau jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Yang D juga dikenakan sanksi daftar hitam. Pilihan E, mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog, dapat kita lihat di dalam pasal 80 ayat 4 juga dikenakan sanksi daftar hitam. Jadi yang tidak dikenakan sanksi daftar hitam adalah pilihan yang B. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 2. UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan barang jasa adalah unit kerja yang memiliki beberapa karakter sebagai berikut. Kecuali: A. Strategis. B. Sistematis. C. Proaktif. D. Berorientasi pada kinerja. Dan E. Kolaboratif. Untuk menjawab soal nomor 2, dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 14 tahun 2018
tentang UKPBJ pada pasal yang pertama ayat 13 disebutkan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter yang pertama, strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang jasa di Indonesia. Jadi di sini yang tidak karakter UKPBJ adalah yang B, sistematis. Lanjut soal nomor 3. Objek pengaduan yang dapat disampaikan melalui sistem whistleblowing antara lain kecuali A. Indikasi KKN, B. Persekongkolan tender, C. Pelanggaran administrasi, D. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, dan E. Kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa. Untuk menjawab soal nomor 3, dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 11 tahun 2014 pasal 5 ayat 2 sampai ayat 5 disebutkan objek pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam pengadaan barang jasa. Pelanggaran administrasi meliputi kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya, kesalahan yang dilakukan tidak atau belum terdapat indikasi tindak pidana. Selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua, persekongkolan tender, konflik kepentingan, posisi dominan, peran ganda, dan selanjutnya tindak pidana meliputi indikasi KKN, indikasi penipuan, indikasi pemalsuan. Jadi di sini yang tidak termasuk objek pengaduan yaitu yang D, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, tidak dikenakan tindak pidana karena ini sanksinya adalah ganti kerugian sebesar kerugian yang ditimbulkan. Lanjut soal nomor 4. PT LTD mengikuti tender pengadaan jasa lainnya yang spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada dokumen pemilihan. Maka metode penyampaian penawaran yang tepat adalah A. 1 file, B. 2 file, C. 2 tahap, D. 1 tahap, dan E. Tender cepat. Untuk menjawab soal nomor 4, dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 3.7.C disebutkan metode 2 tahap digunakan untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada dokumen pemilihan. Jadi di sini jelas ya, penyampaian penawaran dengan menggunakan yang C, 2 tahap. Lanjut soal nomor 5. Unsur-unsur penyelenggara whistleblowing system terdiri atas kecuali A. Penanggung jawab, B. Whistleblower, C. Verifikator, D. Administrator sistem, dan E. Pengawas. Untuk menjawab soal nomor 5, kita juga bisa lihat di dalam Perla atau Peraturan Kepala LKPP nomor 11 tahun 2014 pada pasal 10 ayat yang pertama disebutkan unsur-unsur penyelenggara whistleblowing system terdiri atas yang pertama penanggung jawab, yang kedua pengawas, yang ketiga penelaah, yang keempat verifikator, yang kelima administrator sistem, dan yang keenam sekretariat. Jadi di sini yang tidak termasuk
unsur-unsur penyelenggara whistleblowing system adalah whistleblower, yang B. Lanjut soal nomor 6. Pemberian uang muka untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam titik-titik. A. Dokumen KAK. B. Dokumen penawaran. C. Dokumen pemilihan. D. Dokumen perusahaan. Dan E. Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Untuk menjawab soal nomor 6, dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 29 ayat 3 disebutkan pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan. Lebih spesifik terdapat di dalam SSUK atau syarat-syarat umum kontrak. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Karena syarat-syarat umum kontrak terdapat di dalam dokumen pemilihan. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini yang terdapat di dalam katalog elektronik titik-titik. A. Spesifikasi teknis. B. TKDN. C. Produk industri hijau. D. Negara asal. Dan E. Semua benar. Untuk menjawab soal nomor 7, dapat kita lihat di dalam peraturan tentang katalog elektronik, yaitu Perlem LKPP nomor 11 tahun 2018. Pada pasal yang pertama ayat 3 disebutkan katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa yang pertama daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa. Jadi di sini pilihannya semua terdapat di dalam katalog elektronik. Jadi jawabannya adalah yang E, semua benar. Lanjut soal nomor 8. Standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung ditetapkan oleh titik-titik. A. PA atau pengguna anggaran. B. LPSE. C. LKPP. D. UKPBJ. Dan E. Menkominfo. Untuk menjawab soal nomor 8, dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 78 ayat 3 disebutkan LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukungnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 9. PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA atau KPA paling lambat titik-titik setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani. A. 2 hari. B. 3 hari. C. 4 hari. D. 5 hari. Dan E. 6 hari. Untuk menjawab soal nomor 9, dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 17 tahun 2018 tentang penetapan sanksi daftar hitam pada pasal 10 ayat yang pertama disebutkan PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA atau KPA paling lambat 3 hari setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani. Jadi paling lambat yaitu 3 hari. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 10. Dalam swakelola tipe 1, tahapan persiapan yang tidak ditetapkan oleh PPK adalah A. Jadwal pelaksanaan. B. Review RAD. C. Penetapan sasaran. D. Review spesifikasi teknis atau KAK. Dan E. Rencana kegiatan. Untuk menjawab nomor 10, dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 8 tahun 2018 pada lampiran bagian 3.1 disebutkan dalam tabel persiapan swakelola tipe 1
Kegiatan yang ditetapkan oleh PPK adalah yang pertama, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, review spesifikasi teknis atau KAK, dan review RAB. Jadi penetapan sasaran ditetapkan oleh PA atau KPA. Untuk soal nomor 10 tentang swakalola sudah banyak kita bahas di dalam soal PPJP. Dapat dilihat link yang ada di atas. Lanjut soal nomor 11. Menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui APIP. APIP ini kepanjangan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah ya. Pengawasan yang dapat dilakukan APIP antara lain kecuali A. Audit, B. Review, C. Penyelidikan, D. Pemantauan, dan E. Penyelenggaraan whistleblowing system. Untuk menjawab soal nomor 11, dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 76 ayat 2 disebutkan pengawasan pengadaan barang jasa oleh APIP dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama audit, review, pemantauan, evaluasi, dan penyelenggaraan whistleblowing system. Jadi di sini pengawasan yang tidak dilakukan oleh APIP yaitu penyelidikan, C. Lanjut soal nomor 12. Usulan PPK atau Pokja pemilihan atau Pokja pengadaan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan mengenai penetapan sanksi daftar hitam paling sedikit memuat titik-titik kecuali A. Identitas peserta pemilihan atau penyedia, B. Data paket pekerjaan, C. Berita acara pemeriksaan, D. Hasil penetapan, dan E. Bukti pendukung. Untuk menjawab soal nomor 12, dapat kita lihat juga di dalam Perlep LKPP nomor 17 tahun 2018 pada pasal 10 ayat 4 disebutkan usulan PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan paling sedikit memuat yang pertama identitas peserta pemilihan atau penyedia, selanjutnya data paket pekerjaan, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilihan atau penyedia, berita acara pemeriksaan atau dokumen atau bukti lain, dan bukti pendukung. Di sini yang tidak termasuk usulan PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan yaitu hasil penetapan. Jadi masih diusulkan, jadi belum ada hasil penetapan. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 13. Yang melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan masker dan alat kesehatan senilai 20 miliar untuk penanganan darurat COVID-19 di Pemkot SS adalah A. PA atau pengguna anggaran, B. PPK, C. Pokja pemilihan, D. UKPBJ, dan E. Pejabat pengadaan. Untuk menjawab soal nomor 13 dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 59 ayat 4 disebutkan untuk penanganan keadaan darurat, ini penanganan keadaan darurat ya COVID-19, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa sejenis. Jadi yang melakukan penunjukan langsung untuk penanganan darurat yaitu PPK. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 14. PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan menyampaikan tembusan atau salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan atau penyedia melalui titik-titik kecuali A. Email, B. Dijemput langsung,
B. Diantar langsung. D. Jasa pengiriman. E. Paksimail. Untuk menjawab soal nomor 14, dapat kita lihat juga di dalam Perlep LKPP nomor 17 tahun 2018 pada pasal 11 ayat 2 disebutkan penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan atau penyedia dilakukan melalui A. Surat elektronik atau email, B. Paksimail, C. Jasa pengiriman, dan E. Diantar langsung. Jadi tidak boleh dijemput langsung. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri, yaitu Kemenlu ya. Setelah berkonsultasi dengan A. Presiden, B. UKPBJ, C. Menteri Dalam Negeri, D. LKPP, dan E. Menteri Keuangan. Untuk menjawab soal nomor 15 dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 60 ayat 3 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJ di luar negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 16. Peserta pemilihan atau penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada PA atau KPA atau kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dengan menyampaikan tembusan kepada A. PPK, B. UKPBJ, C. APIF, D. PT 4D, dan E. LKPP. Untuk menjawab soal nomor 16 dapat kita lihat lagi di dalam Perlem LKPP nomor 17 tahun 2018 pada pasal 13 ayat 1 disebutkan peserta pemilihan atau penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada PA atau KPA atau kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dengan menyampaikan tembusan kepada APIP. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 17. Penyampaian keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam disertai titik-titik paling lambat diajukan titik-titik sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam diterima oleh peserta pemilihan atau penyedia. A. Surat keberatan garis penghubung 5 hari. B. Bukti petunjuk garis penghubung 4 hari. C. Surat keberatan garis penghubung 4 hari. D. Bukti petunjuk garis penghubung 5 hari. Dan E. Surat keberatan garis penghubung 6 hari. Untuk menjawab soal nomor 17 dapat kita lihat juga di dalam Perlem LKPP nomor 17 tahun 2018 pada pasal 13 ayat yang kedua. Penyampaian keberatan disertakan bukti pendukung paling lambat diajukan 5 hari sejak tembusan surat penetapan sanksi daftar hitam diterima oleh peserta pemilihan atau penyedia. Jadi disertakan bukti petunjuk dan paling lambat diajukan adalah 5 hari. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 18. Pemberian uang muka dilakukan pada tahap titik-titik A. Perencanaan pengadaan, B. Persiapan pengadaan melalui penyedia, C. Persiapan pelaksanaan pekerjaan, D. Persiapan swakelola, dan E. Pelaksanaan pemilihan penyedia. Dari sini jelas ya, jawabannya adalah yang C. Dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 29 ayat yang pertama, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 18. PA atau KPA atau kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP.
dan disertai bukti pendukungnya paling lambat ... sejak usulan diterima atau surat keberatan diterima. A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, dan E. 7 hari. Untuk menjawab soal nomor 19, dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 17 tahun 2018 pada pasal 14 ayat yang pertama disebutkan PA atau KPA atau kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP berdasarkan usulan penetapan sanksi tak terhitam dan atau keberatan disertai dengan bukti pendukungnya paling lambat 5 hari sejak usulan diterima dan atau surat keberatan diterima. Jadi paling lambat 5 hari. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 20. Sebelum penandatanganan kontrak, dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak antara pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia yang membahas sebagai berikut, ... kecuali A. tempat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, B. finalisasi rancangan kontrak, C. kelengkapan dokumen pendukung kontrak, D. rencana penandatanganan kontrak, dan E. hal-hal yang telah diklarifikasi atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Untuk menjawab soal nomor 20, dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 7.2.1 disebutkan sebelum penandatanganan kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak antara pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, finalisasi rancangan kontrak, kelengkapan dokumen pendukung kontrak seperti jaminan pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan kontrak, asuransi dan sebagainya. Selanjutnya, rencana penandatanganan kontrak. Selanjutnya, hal-hal yang telah diklarifikasi dan atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Jadi di sini yang tidak termasuk bahasan dalam persiapan penandatanganan kontrak adalah A. tempat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Lanjut soal nomor 21. Yang bertindak sebagai penyelenggara penelitian di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah adalah A. penyedia, B. perguruan tinggi, C. PPK, D. UKPBJ, dan E. PA atau KPA. Untuk menjawab soal nomor 21, dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pasal 62 ayat yang pertama, atau dapat juga dilihat di dalam Permen Ristek Dikti nomor 20 tentang penelitian tahun 2018 pada pasal yang pertama ayat keempat disebutkan penyelenggara penelitian adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada KLPD. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 22. Ruang lingkup review spesifikasi teknis atau KAK adalah sebagai berikut, kecuali A. kuantitas, B. kualitas, C. waktu yang digunakan atau dimanfaatkan, D. kebutuhan organisasi, dan E. ketersediaan di pasar. Untuk menjawab soal nomor 22, dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 2.1.1 disebutkan review spesifikasi teknis atau KAK meliputi yang pertama kuantitas, selanjutnya kualitas, waktu akan digunakan atau dimanfaatkan, dan ketersediaan pasar. Jadi yang tidak termasuk review spesifikasi teknis atau KAK adalah yang D, kebutuhan organisasi. Lanjut soal nomor 23. Pelaksanaan penelitian ditetapkan berdasarkan hasil A. kompetisi dan lelang, B. kompetisi dan penugasan, C. kompetisi dan non-kompetisi, D. lelang dan tender, dan E. non-kompetisi. Untuk menjawab soal nomor 23, dapat kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 62 ayat 4 disebutkan
Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi dan penugasan. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 24. Yang menerbitkan surat penugasan kepada pelaksana penelitian untuk melaksanakan penelitian antara lain A. PPK, B. Perguruan tinggi, C. PA atau KPA, D. Komite Penilaian Proposal Penelitian, dan E. Komite Penilaian Keluaran Penelitian. Untuk menjawab soal nomor 24, dapat kita lihat di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan, salah satu kewenangan penyelenggara penelitian yaitu PA atau KPA menerbitkan surat penugasan kepada pelaksana penelitian yang ditugaskan untuk melakukan penelitian. Jadi jawabannya adalah C. PA atau KPA. Lanjut soal nomor 25. Dalam hal individu ASN sebagai pelaksana penelitian wajib mendapatkan izin tertulis dari titik-titik KLPD. A. PA atau KPA, B. Kepala lembaga atau deputi, C. Pejabat pembina pegawaian, D. Kepala Satker, dan E. Dirjen atau Sekda. Untuk menjawab soal yang terakhir ini dapat kita lihat di dalam Permendikbud nomor 20 tentang penelitian. Pada pasal 25 ayat 2 disebutkan, dalam hal individu sebagai PNS wajib mendapatkan izin tertulis dari Kepala Satuan Kerja atau Kasatker, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, demikian soal SKB Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada bagian yang ke-6. Tetap pantau channel ini karena kita akan banyak membahas soal berikutnya dengan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya.